pagi, Bu. Selamat pagi. 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 Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sudah mandi? Sudah. Bu. Sudah. Kapan? Ibu akan persiapkan kalian semuanya sudah siap secara fisik ya. Absen tadi sudah diisi ya, link absennya sudah diisi ya. Dan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi apa ya? Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudutnya ada sudut apa di situ? Lancip. Sudut lancip. Siku-siku. Dan tumpul. Oke. Sudut siku-siku. Sudut tumpul ada? Ada. Oke. Jadi manfaatnya kalian nanti belajar sudut ya, siapa tahu nanti kalian nanti punya cita-cita jadi arsitek ya. Jadi kalau cita-cita jadi arsitek itu kan harus bisa menentukan suatu kemiringan dengan sudut. Garis dan sudut ini juga bisa kalian gunakan pada saat kalian menjadi SMA. Kalian sudah paham? Oh, jenis sudut seperti ini, ada sudut istimewa nanti yang kalian pergunakan di saat kalian belajar di SMA. Materi hari ini sudah tahu materinya apa? Hubungan antar Sudut. Oke, hubungan antar sudut. Jadi kalian harus tetap bersemangat hari ini walaupun tetap pandemi. Kita tetap berdoa semoga pandemi COVID ini cepat berakhir biar nanti kita sama-sama bisa tatap muka bersama-sama di sekolah ya. Mungkin satu sama lain sudah saling ingin ketemu dengan gurunya atau ketemu temannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama kalian bisa menganalisis hubungan antar sudut. Yang kedua kalian bisa nanti menghitung besar sudut, dan yang ketiga kalian bisa nanti menyelesaikan masalah. Kita mulai kegiatan kali kita, ada baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada gambar apa di sini? Gambar Ayo, denah. siapa yang tahu? Gambar? Ma. Denah. Masjid. Denah. Peta. Apalagi? Peta. Apalagi setelah itu? Ya, denah. Ada apa lagi Jalan. di situ kalian lihat? Jalan. Ada jalan, ya. Lalu? Ada rumah. Ada rumah. Ada bangunannya. Gitu. Ada bangunan gitu ya. Sekarang apa guna dari peta atau denah ini? Untuk mengetahui tempat. Untuk mulai tempat Kita tuju. atau denah ini nanti akan diinterpretasikan ke bentuk suatu garis yang berpotongan, itu bisa tidak? Oke, nanti bentuk gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti Ya, terbagi menjadi 4 sudut atau lebih, bisa tidak membentuk sudut berpenyiku. Bisa, Bu. bisa. Gimana bisanya? Selama 4 bagian sudut yang terbentuk berjumlah 90 derajat, begitu juga jika terbagi menjadi 5 sudut atau lebih, kalau dijumlah harus berjumlah 90 derajat. Yang berikutnya yaitu kalian menunjukkan, ini ada gambar ya. Kalau berpenyiku ada pasar, warung makan, puskesmas, dan stasiun. Oke. Puskesmas dan kantor dan warung. Oke. Bertolak belakang yang mana nih? Bertolak belakang yang mana tadi? Jadi karena ya. Stadion sama puskesmas. Oke, betul. Stadion dan puskesmas. Terus kalau stadion dengan stasiun itu gimana? Bertolak Sama belakang. tidak? Bertolak belakang juga ya? Belakang juga. Cuma kalau garisnya agak pendek. Jadi, nah ini pembahasannya. Berpenyiku tadi sudah dikasih tahu teman-temanmu. Yang berpeluru seperti ini, terus yang bertolak belakang seperti ini. Oke, sampai di sini ada Satu. Oh, lagi satu. Yang mana yang satunya yang belum? Satu pasangan sudut berpelurus. Yang mana di sini? Kantor dan stadion, Bu. Oke, jadi kantor dan stadion. Kantor dan stadion ini berpelurus ya. Oke, bagus. Jawabannya berarti ada 3 pasang nanti sudut yang berpelurus. Soal nomor 4 ini jelas sudah. Gambar ini gambarnya, gambar peta ya. Jadi ini ada denah. Nanti di sini yang diketahui itu masjid. Yang ini masjid, ini warna kuning ini masjid. Masjid ini 3 nanti ya. Terus yang rumah sakitnya itu 2 Jadi ada hubungan apa antara si rumah sakit dengan si masjid ini? Bertolak belakang. Bertolak belakang.
Iya, bertolak Bertolak belakang. belakang. Bertolak. Nanti kalian bikin garisnya seperti ini. Nah, udah tahu nanti 3x tambah 2x berapa? Dengan sudut berpelurus. Dengan sudut berpelurus, baru nanti kalian bisa menentukan berapa nilainya ya. Jadi ini caranya. Nah, seperti biasa 3x tambah 2x itu adalah 5x. 5x. Iya, 5x. Berarti nanti untuk mencari x itu adalah 180 dibagi 5. Hasilnya adalah x-nya adalah 30. Lihat 6. nih. 36 ya. Jadi nanti Itu. kalian dapat nanti karena sudut yang terbentuk pada rumah sakit itu sama dengan yang mau ditanyakan, tinggal kalian masukkan aja nilai X. Berarti dapat nanti sudut yang terbentuk pada rumah merah itu adalah 72 derajat. Nanti untuk mengerjakan tugas, di mana kelompok 1 nanti ini atas nama Marcel dan teman-temannya, kelompok 2 si Bulan, kelompok 3 Celtia, kelompok 4 si Yuda. Nanti udah kelihatan? Udah. Oke, ini adalah soal yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi di sini ada 2 soal. Nanti soal ini kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok sudah Ibu bagikan. Silahkan nanti kalian yang berkelompok itu bisa saling berdiskusi, mencari informasi nanti tentang soal-soal yang sudah Ibu bagikan. Kalau memang kurang jelas nanti mengenai soalnya boleh ditanyakan nanti ya. Biar nanti tidak ada kesalahan dalam mengerjakan berdiskusi. Biar nanti kalau sudah waktunya sudah pas, nanti Ibu akan kasih kesempatan untuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di meeting ini ya, biar nanti kelihatan. Jadi untuk menyelesaikan itu silahkan kalian kerjakan, kalian tanya, mungkin boleh sambil WA sama temannya ini gimana. Terus nanti untuk lain kali mungkin lebih bagus, mungkin seperti Bulan kalau mau bergabung nanti boleh nanti bergabung satu handphone, boleh 2 atau 3 orang kalau untuk lain kali kita kegiatannya, biar lebih itu lebih suasananya lebih menarik seperti itu. Kelompoknya sudah, kemudian itu soalnya dianalisis dulu ya, karena soalnya itu ada 2 berbentuk kasus. Jadi nanti kalian itu jangan langsung ke gambarnya. Gambarnya itu nanti harus kalian ubah dulu ke bentuk garis nanti ya, supaya nanti mudah. Karena kalau bentuknya gambar seperti itu akan terjadi kebingungan. Dibikin garis dulu, nanti setelah garis kalian menggunakan hubungan sudut yang ada 3 tadi, ada berpelurus, ada berpenyiku, dan ada bertolak belakang, baru kalian gunakan sifat sudut itu untuk menyelesaikan soal pada kasus 1. Begitu juga dengan kasus 2. Siapa yang baca? Jadi Ya. Rea yang baca atau enggak Audra antara mereka 2. Oke, silakan. Boleh kalau Yang terbentuk dari SMP Gelora sampai rumah makan soto Betawi adalah sudut berpeluru. Kasus 1 itu hubungannya SMP sama soto Betawi. Berpelurus minimarket, masjid, Alfamidi. Berpenyiku sekolah, DTC depo, pom bensin. Bertolak belakang puskes. Nama saya Celtia Disti Deborah, kelas 7D dari kelompok 3. Terdiri dari Catherine, Kayla Asdarine, Exodian, dan Ristia. Saya mewakili dari teman-teman akan menjelaskan arah mata angin dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 40 derajat, serta besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Jika posisi A dan bukit antara lain, sigma ditambah beta sama dengan 90 derajat berpenyiku. Karena sudah diketahui derajat sigmanya, maka 40 derajat ditambah beta sama dengan 90 derajat. Untuk mencari beta, 90 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 50 derajat atas, maka kita dapat menentukan besar sudut yang terbentuk dari posisi awal Ari dan Ani, yaitu di taman bermain, terhadap posisi hutan. Beta ditambah sigma ditambah theta sama dengan 50 derajat ditambah 40 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 115 derajat. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Pertanyaannya, berapa besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Jadi dari jawabannya, jadi besar sudut yang terbentuk adalah dari taman permainan, rumah sakit, masjid, kedai, pejabat pos. ya. Ada 180 dari derajat. tempat-tempat yang ada hubungannya dengan SMP Gelora dan rumah makan soto. SMP Gelora anggap B
Rumah makan soto Betawi kita angkat C, dan ini jalan yang nggak ada namanya ini A kan. Jadi pada denah di atas A sudut berpenyiku, ada sudut yang terbentuk dari Jalan Cemara dan Jalan Grogol. Terus B sudut yang berlurus, ada sudut yang terbentuk dari SMP Gelora dan Rumah Makan Soto Betawi. Terus ada juga sudut yang terbentuk dari Minimarket dan Alfamidi. Ada juga dari sudut yang terbentuk dari Alfamidi dan Indomaret. Dapat membaca denah berdasarkan sudut pada gambar. Dapat mengelompokkan sudut berpelurus, bertolak belakang, dan mengelompokkan dan berpenyiku. Dapat menghitung sudut dan dapat membedakan jumlah derajat sudut. Kita akan menganalisis dan mengklarifikasi, evaluasi dulu ya. Ya, kelompok Ristia dia benar ya untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 1 tadi sebagiannya juga ada benar. Nih kita lihat di bawah suatu lokasi. Sebenarnya ini lokasi, sebenarnya ini ditanyakan sebenarnya ini lokasi rumah makan soto Betawi ya. Tapi Ibu ambil gambar ini untuk kalian menentukan atau menganalisis hubungan sudut yang terbentuk. Tadi ditanya hubungan sudut yang terbentuk dari tempat-tempat yang ada ya, yang hubungannya itu dengan SME Gelora dan Rumah Makan Soto Betawi. Langkah lebih baiknya seperti yang bilang, kalau ada denah, peta atau apapun itu, lebih baik kalian interpretasikan dulu ke bentuk suatu bukit. Di sini kan dia mau menggunakan posisi arah mata angin ya. Nah, tadi itu si Ani dengan si Ari itu ada di tempat bermain ya. Dari tempat bermain, terus mau menghitung untuk posisinya sama dengan 115. Jadi seperti itu ya. Tidak perlu langsung, kalian bikin aja garis seperti ini Dena untuk menyelesaikan soal yang sudah kalian tidak perlu cuma dari buku. Sekarang kan internet sudah ada Google, kalian ada WiFi, bisa lihat di Google, ada sekarang website pembelajaran di situ, ada YouTube di situ, sumber belajarnya banyak. Tidak terbatas jumlahnya, walaupun daring ya kan bisa mempelajari ada berapa hubungan sudut di situ tadi. Ada berapa? Ada 3. Ada 3 apa tadi hubungan sudutnya? Yang pertama Berpenyiku. lalu yang kedua, Berpelurus. yang ketiga. Bertolak Semuanya, belakang. semoga dari kesimpulan yang sudah di apa kalian tadi yang kalian sampaikan tadi itu kalian bisa pahami sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk sekarang Ibu kasih aplaus untuk ini kelompok terbaik, ini kelompoknya si Sertia karena sudah presentasi dengan baik. Silakan kasih melalui WA ada linknya nanti buat kalian. Soalnya dia cuma nanya hubungan bertolak belakang itu yang mana. Nah ini agak sedikit lebih itu, tapi kalau kalian mengerti hubungan sudut itu seperti ini nanti dikerjakan ya. Nilainya sesuai KKM. Tidak akan ada pengulangan atau remedial. Tetapi kalau nilainya itu di bawah akan ada remedial nanti. Jadi kalian tolong diisi nanti lembar angket nanti untuk pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kalian evaluasi apa yang kalian pahami sudah materi sejauh ini. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita di materi yang kedua adalah 2 garis lurus yang dipotong oleh garis lain, itu garis transversal nanti untuk pertemuan kedua. Mari kita membaca doa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa ya nanti ya. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Oke, bye.